itu udah mulai hilang. kebuka. Karena pernah ya kita audiensi membawa apa kan? Korek kuping gede. Nah, gede kuma orang delegasi sekalipun, Pak Sekda sekalipun, Pak Wali Kota sekalipun sebetulnya tidak berhak memberikan rekomendasi atau backup atau izin ya, mengizinkan seseorang pengusaha untuk membangun menara telekomunikasi kalau izinnya belum selesai. Untuk melanjutkan menonton, silahkan subscribe, like, share, dan komen di channel LSM Kompas. Kang, ada berita kan dari Pemkot Cimahi nih Berita apa kan? terkait pendataan menara telekomunikasi untuk pengawasan dan pengendalian tanggal 26 Oktober 2020. harmonyonline.net. Judulnya apa kan? Pendataan menara telekomunikasi untuk pengawasan dan pengendalian. Itu kayaknya mah ini ya tanggapan dari Dinas yang kita sikapi. Coba dibacain semuanya. Pendataan menara telekomunikasi untuk pengawasan dan pengendalian 26 Oktober 2020. 26 Oktober. Tim terpadu Pemkot Cimahi menggelar penyisiran dan pendataan menara telekomunikasi BTS yang ada di Kota Cimahi. Hal itu dilakukan sebagai upaya pengendalian aspek administrasi dan teknis terhadap menara telekomunikasi agar mengikuti regulasi yang berlaku. Tim pengendalian menara telekomunikasi Pemkot Cimahi yang diinisiasi Dinas Komunikasi Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Paroni Kota Cimahi bersama Dishub, Dinas KPP dan Damkar serta dinas terkait lainnya menyisir lokasi menerangkan pengendalian terhadap menara telekomunikasi di wilayah Kota Cimahi. Kegiatan ini diawali dari rencana aksi pengawasan dan pengendalian menara di Kota Cimahi hasil sinkronisasi dengan data dari Dinas PUPR dan DPMPTSP. Hanya ada sekitar 47 menara yang berizin sehingga perlu kita telusuri secara keseluruhan, ujar Kabid. Penyelenggaraan e-government dan persandian di Komdin Arpus Kota Cimahi Agustus Fajar. Menurut Agus, pihaknya memilih satu perusahaan pengelola menara telekomunikasi sebagai pilot project kegiatan tersebut. Hal itu bertujuan sebagai inisiasi pengawasan dan penarikan retribusi sesuai peraturan Wali Kota Cimahi tahun 2020 sebagai turunan peraturan daerah Kota Cimahi nomor 5 tahun 2010 tentang penataan menara telekomunikasi di Kota Cimahi. Untuk melihat implementasi aturan di lapangan, tahap berikutnya setelah mendatangi semua menara yang berizin, maka akan dilakukan pengawasan menara yang belum berizin. Jika ada kesulitan atau hambatan dalam urus izin, kita berikan kemudahan informasi untuk mengurusnya, katanya. Sumber www.cimahikota.go.id. Berarti itu berita dari Humas, itu rilis Ya. yang diedarkan melalui media-media harmonyonline.net. Tadi disebutkan di situ itu di Kota Cimahi hanya ada 47 menara yang berizin. 47 menara yang berizin. Hasil sinkronisasi Kalau total yang ada di Kota Cimahi-nya berapa? Disebutin nggak? nggak ada di sini. Nggak ada. Nggak ada. Nah, kan seperti yang kita pernah survei ya, di Kota Cimahi ini kan ada lebih dari 150 menara telekomunikasi ya. Itu belum termasuk yang monopol, baru yang Bali Tower Bali Tower ya. Itu pada saat kita sikapi tahun 2018 ya, 2017 sampai 2018 itu kan yang kita data itu ada berapa? 30 kurang lebih 34, terus tambah satu lagi Pak. Jadi 35 menara telekomunikasi milik Bali Tower. Bali Tower itu bentuknya itu monopol. monopol.
MCP ya, MCP yang ada di pinggir-pinggir jalan. Di pinggir-pinggir jalan. Waktu kita mensikapi dari 34 menara telekomunikasi atau 35 menara telekomunikasi milik Bali Tower itu cuma ada 5 menara telekomunikasi yang sudah terbit izinnya. Berarti 30 lagi belum. Itu belum. Dan kita waktu itu meminta 5 yang dicabut ya. Dan ternyata lambat laun dipasang lagi. Nah ini juga harus disikapi terus kan. Jadi dari pensikapan Bali Tower saja kita belum tuntas, dikarenakan mereka itu ngeyel. Ya mereka juga sama pada saat itu ketika kita sikapi berbicara bahwa mereka itu sudah berkoordinasi juga kan, gitu kan ya, berkoordinasi. Bahkan pada saat audiensi pun kita sering menyarankan kepada Satpol PP untuk menyisir. Kenapa baru sekarang? Kita mensikapi Bali Tower 2017, 2018 ya. Baru ada niatan menyisir menara telekomunikasi tahun 2020 akhir. Nah, terus selain Bali Tower ada Daya Mitra Telekomunikasi, ada Tower Bersama Group, ada yang kemarin IBS, Inti Bangun Sejahtera. Nah, kalau menurut saya gitu kan ya, libatkanlah masyarakat untuk pengawasan, karena Kota Cimahi seringkali berbicara bahwa kita keterbatasan sumber daya manusia, betul nggak kan? Ya, pada saat audiensi ya, keterbatasan sumber daya manusia. Tetapi kenapa di sini ada ormas, ada LSM, ada ketua RT, ketua RW, bahkan ada juga komunitas-komunitas yang dibentuk oleh masyarakat, oleh pemerintah untuk membantu kinerja pemerintah. Kenapa tidak dilibatkan mereka? Karena gini, alasan keterbatasan sumber daya manusia itu hanyalah alasan yang memang untuk menutupi kekurangan mereka kan. Kalau menurut saya ya bisa jadi karena memang kalau mereka berniat ya mereka bisa memberdayakan elemen masyarakat. Dan ketika ada masyarakat yang mensikapi itu, jangan merasa anti kritik, jangan bicara bahwa itu membuat kegaduhan, itu membuat menyerang individu, menyerang individu atau membuat cerita-cerita lain, gitu kan ya, di balik kepentingan-kepentingan yang mensikapi. Padahal kalau kita melihat Kota Cimahi itu masyarakatnya tidak apatis, ya seperti yang kita lakukan, kita terus-menerus membantu pemerintah untuk tadi yang disebutkan dalam berita tersebut kan, akhirnya pemerintah Kota Cimahi bisa meningkatkan PAD, memiliki sumber pendapatan baru dari hasil retribusi menara telekomunikasi. Nah, seharusnya itu dilakukan sejak dulu kan. Iya. Gitu. Jangan sampai pada saat tahun 2019 atau 2020 awal Kota Cimahi mengeluh. Tahu keluhannya apa kan? Defisit anggaran. Nah, defisit anggaran ini gitu kan ya. Salah satu formulasinya adalah menerbitkan IMB gitu kan, atau menara telekomunikasi khususnya yang memang belum berizin. Ya apa kan di situ disebutkan? Nggak disebutkan itu. Oh, nggak disebutkan. Cuma tower yang berizin, yang sudah berizin. Oh, gitu. Hasil dari sinkronisasi dari dinas PUPR sama dengan KTSP Kota Cimahi. Nah ini tidak ada kata terlambat ya. Ketika Kota Cimahi ingin berbenah, meskipun awalnya memang kita terus menyoroti kinerja mereka dan akhirnya sekarang akan ada perbaikan, ya kita perlu bersyukur. Berarti pemerintah Kota Cimahi kotoran kupingnya itu udah mulai hilang. Karena pernah ya kita audiensi membawa korek kuping gede, segede kuma, gagang sapunya lebih. Itu yang waktu nerimanya itu Ibu Maiti, Ibu Maiti ada. Terusnya PJ
PJ Sekda Bu Pipit yang nerima Nah, mungkin harus seperti itu. Kita nggak boleh surut, Kang. Jadi membantu pemerintah. Kita itu membantu pemerintah sehingga sumber-sumber pendapatan asli daerah di Kota Cimahi ini bisa meningkat. Dan kita pun membantu daerah-daerah lain juga, ya kan? Bukan hanya Kota Cimahi yang kita sikapi. Jadi jangan sampai berbicara bahwa LSM Kompas hanya mensikapi tower itu di Kota Cimahi. Tidak, kita hampir di seluruh wilayah ya kan ya, yang ada anggota LSM Kompasnya. Nah ini ada berita lagi kan, Apa kan? Rabu kemarin tanggal 28 Oktober 28. formasnews.com bersatu membangun bangsa. Retribusi tower di Cimahi segera dipungut, bagaimana yang tidak ada izin. Judulnya ya. Cimahi formasnews.com. Menara telekomunikasi atau tower di sejumlah yang ada di Kota Cimahi akan dipungut retribusinya tahun ini ya. Pemungutan itu berdasarkan Peraturan Daerah Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang retribusi jasa umum dan Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2020 tentang tata cara pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Kepala Dinas Komunikasi Informasi Arsip dan Perpustakaan Kota Cimahi Muhammad Roni mengatakan pemungutan retribusi menara telekomunikasi ini pihaknya menargetkan akan menyumbangkan pendapatan asli daerah PAD Kota Cimahi sebesar 38 juta tahun ini karena mungkin itu maksudnya dari sisa tahun ini ya. Sekarang kan sudah bulan Oktober nih kan. November, Desember 1 bulan 38 juta. 38 juta tahun ini ya. Terus dikatakan sebagaimananya dijelasin website resmi. Itu dari berarti yang tadi dari 47 akan dimulai retribusinya karena sudah ada perwalnya. Ujarnya sebagaimana yang dilansir website resmi cimahikota.co.id-nya tanggal 27 berita tadi. Dikatakan Roni tahun ini pihaknya sudah menentukan untuk pemasukan PAD yang bisa didapat dari sektor retribusi tower targetnya sekitar 38 juta. Potensi towernya baru 47 titik yang terdaftar memiliki izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan Dinas DPPTSP Kota Cimahi. Tower ini jadi salah satu sumber pendapatan baru. Maka dengan cara ini juga kita bisa mengendalikan tower di Kota Cimahi, jelas Roni. Berdasarkan pantauan terang Roni, sebetulnya tower di Kota Cimahi kemungkinan lebih dari 47 titik. Sudah barang tentu. Ya kemungkinan itu bisa salah sih katanya, sebetulnya. Iya, kemungkinan 47 titik padahal mereka mengetahui ya, pernah waktu audiensi kan ya, mereka berbicara bahwa tower di Kota Cimahi itu 192 total ya, itu yang baru Greenfield dengan yang rooftop, belum terhitung yang monopol tadi. Nah, lanjutkan. Berdasarkan pantauan terang Roni sebetulnya agar semua tower bisa dipungut retribusinya, pihaknya bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD terkait akan terus melakukan pendataan dan pemeriksaan tower. Pemeriksaan ini sekaligus sebagai ajang inventarisir jumlah menara telekomunikasi yang ada di Kota Cimahi. Kita lakukan secara bertahap dan sekarang fokus untuk menara telekomunikasi yang berizin dulu tambahnya. Kemudian lanjut Roni, pihaknya juga akan mendata menara telekomunikasi yang sudah berizin, yang sudah berdiri namun belum memiliki izin atau perizinannya belum lengkap. Bagi yang belum berizin, pihaknya akan mendorong agar segera dirampungkan perizinannya. Pemeriksaan meliputi identitas, izin dan struktur bangunan menara, pemeriksaan identitas antara lain nama pemilik, penanggung jawab, lokasi tinggi menara, nama stake, ID SIM, koordinat dan tanggal dibangunnya menara. Semua ketentuan tersebut tercantum dalam Padahal 2 dan 3 dalam Perwal Nomor 42 Tahun 2020. Jadi kita inventarisir dulu, kalau belum berizin kita dorong karena ada yang beberapa tahun belum beres, belum dilengkapi, tapi terkait KKOP harus provider yang menyelesaikannya. Pak Roni dirinya berharap pendataan dan pemeriksaan menara telekomunikasi di Kota Cimahi berjalan lancar.
sehingga proses retribusi bisa tercapai sesuai target. Meski tahun ini baru akan dipungut, namun tetap diupayakan targetnya bisa mencapai untuk PAD ke gastronomi. Beres. Beres. Nah ini Kang, terkait PAD, kita sering ya setiap audiensi kita itu jadi setiap audiensi itu kan kita sering Kang ya bicara bahwa kita itu tidak menghalang-halangi investasi di Kota Cimahi. Iya. Kita tidak pernah menghalang-halangi investasi di Kota Cimahi. Kita tidak pernah menghalang-halangi investor untuk datang ke Cimahi. Justru kita mendorong dan kita pun bisa ya mengundang investor ya dari seluruh berbagai sektor untuk Kota Cimahi agar bisa menjadi sumber-sumber pendapatan asli daerah. Nah, terkait tadi ada targetnya sekarang tahun ini 38 juta dari 47 tower. Nah, sekarang tower yang belum berizin, kalau menurut saya nih Kang ya, untuk peringatan kepada mereka, untuk peringatan kepada para dalam tanda kutip investor nakal yang memiliki tower ilegal di Kota Cimahi agar mendorong mereka segera mengurus perizinannya agar retribusinya bisa tertarik, harusnya di shutdown dulu. Iya. Jadi si listriknya itu dimatikan dulu, jadi si powernya dimatikan dulu. Tapi kan saya baca di berita Kabupaten Subang, si Satpol PP itu menyegel terus shutdown pemutusan aliran listrik. Bahkan si saklarnya diambil. Ya harusnya seperti itu. Subang gitu. Meskipun misalnya tuh nanti akan terjadi blank spot gitu ya, kan bisa dengan strategi-strategi lain. Misal ya dari satu kelurahan ini ada 8 tower misalnya itu, atau ada 20 tower, shutdown saja 5 dulu. Iya. Gitu kan, itu jadi peringatan untuk yang lain gitu. Shutdown 5. Nah, berapa hari mereka akan mengurus perizinan? Lebih cepat lebih baik, gitu kan? Nah, kalau yang ini sudah beres, shutdown lagi yang lain. Nah, kalau mereka tidak mau di shutdown dengan contoh yang 5 tadi, ya segera sekalian, gitu kan? Langsung mereka mengurus perizinan. Apalagi tadi Pak Agustus Fajar ya, Pak Agustus Fajar berbicara bahwa akan membantu memberikan informasi, ya, agar mereka memiliki kemudahan. Pertanyaannya, namun bahasanya seperti ini ya, betul. Nah, pertanyaannya, mereka nih si para pengusaha itu sebetulnya berniat kalau pada saat mereka datang ke sekretariat ya untuk bersilaturahmi, mereka berbicara bahwa karena kita sikapi, mereka bersilaturahmi karena kita sikapi ya Kang ya. Kalau nggak disikapi mana kenal ya kan. Nah, ketika mereka datang ke sekretariat, mereka itu berbicara dan rata-rata sama nadanya. Satu, pengurusan perizinan menara telekomunikasi di Kota Cimahi ini sulit. Yang kedua, kejelimet. Nah, entah kejelimet apanya, mungkin ini bisa dievaluasi oleh pemerintah Kota Cimahi. Mana yang memang sebetulnya perlu, mana yang sebetulnya kurang perlu, mungkin bisa digabungkan dengan yang lain. Tapi saya rasa kalau melihat dari perizinan yang ada itu memang normatif. Ada UKL-UPL, terus kayak KRK dan lain sebagainya, terus ekspos di Bapeda, ya kan? Rapat BKPRD itu kan semua normatif, nggak ada yang sulit, ya kan? Nah, terus ada 2 isu lagi. Yang kedua, tadi yang pertama adalah sulitnya perizinan, pengurusan perizinan. Yang kedua adalah izin di Kota Cimahi mahal. Nah, ini yang perlu dipertanyakan. Kita harus tahu dulu bahwa kan penetapan harga pengurusan DMB itu ada ketentuannya, dan ketentuannya itu pasti tercantum, apakah itu dalam bentuk perda atau dalam bentuk perwal atau peraturan lainnya atau surat-surat apa, yang jelas pasti ada ketentuan teknis atau ketentuan yang menjadi prinsip pengurusan perizinan atau penetapan biaya perizinan. Nah, bukalah ke publik
pengurusan izin IMB menara telekomunikasi itu normatifnya berapa? Misalkan sekian, 10 juta, 15 juta misalnya. Iya, misal seperti Ah, itu. itu. Karena agar polemik yang terjadi di pengusaha-pengusaha itu yang dicurhatkan kepada masyarakat seperti kita itu bisa terbantahkan kalau izin menara telekomunikasi di Kota Cimahi itu mahal. Nah, kalau memang sudah dibuka ke publik, harganya sekian untuk pengurusan perizinan, ya bisa dari A sampai Z sampai beres itu berapa. Nah, itu harus dibuka Iya. sehingga polemik yang tadi itu akan tergerus, akan hilang dan akan membersihkan nama baik Kota Cimahi dulu dari pemikiran negatif masyarakat. Wah, masa ngurus IMB sampai habis sekian kan tidak akan mungkin. Nah, kemungkinan inilah yang harus kita kaji, ya. Alasan mahalnya itu apa? Apakah ada hal lain yang harus dikeluarkan dalam pengurusan perizinan di pemerintahan, di birokrasi? Misal gitu kan ya, ada terjadi di daerah-daerah lain, ya, ada pungli misalnya di beberapa meja, ya, kita harus memberikan amplop misalnya gitu kan, itu harus direformasi hal semacam itu, justru usum kan, gitu ya, selain zamannya gitu kan. Ya, kita mana mungkin Kota Cimahi akan masuk ke bahasa good governance, ya, clean government, ya, itu nggak akan mungkin tercapai apabila hal-hal semacam tersebut masih ada di Kota Cimahi. Oknum, ya pasti oknum itu yang melakukan, nggak mungkin kalau bukan oknum, ya, oknum itu kan individu, ya. Jadi individu ini apakah terstruktur, terorganisir, atau memang mereka hanya inisiatif pribadi saja? Nah, itu yang harus diungkap juga. Nah, terus kata-kata mengurus perizinan di Kota Cimahi mahal, nah ini benar-benar bisa menjadi penghalang untuk investor masuk ke Kota Cimahi, baik itu investor di bidang telekomunikasi ataupun investor di bidang lainnya. Karena saya melihat gitu ya, Kota Cimahi ini memiliki daya tarik tersendiri. Selain kotanya yang kecil, penduduknya padat, sudah barang tentu kan kebutuhan telekomunikasi juga akan sangat tinggi kan. Apalagi sekarang kan sekolah pakai sistemnya. Nah, sistem online dan lain sebagainya. Nah, ini bicara masalah online. Mudah-mudahan ketika pengurusan perizinan di Kota Cimahi itu mudah itu relatif ya kan ya. Yang jelas kalau mereka sesuai dengan persyaratan pasti akan mudah. Terus murah itu berarti normatif. Ya, murah itu berarti normatif. Tidak ada hal-hal lain yang bisa memberatkan para pengusaha atau para investor datang ke Kota Cimahi. Dan imbasnya adalah kan di Kota Cimahi itu punya program, ya, wali kota yang sekarang itu punya program wifi gratis, ya, di RW. Nah, tapi pada kenyataannya meskipun disebutkan itu wifi gratis, itu tidak gratis kan, gitu, karena dari tiap RW itu ada yang namanya bantuan yang 100 juta per tahun. Itu ada alokasi dana untuk membayar wifi 6 juta per tahun. 6 juta per tahun berarti kan 500.000 per bulan, ya kan, berarti belum gratis. Nah, belum gratis. Nah, mudah-mudahan ketika menara-menara telekomunikasi di Kota Cimahi itu tertib, berizin, PAD-nya meningkat, ya, sehingga provider yang masuk ini bisa ditarik CSR-nya. Selain PAD retribusi, kan, selain sumber-sumber retribusi, ditarik CSR-nya, nah, dalam bentuk misal sinyal tadi, kuota gratis, ya, sehingga bukan hanya perangkat wifi itu bukan hanya dipasang di rumah-rumah para RW. Dan kebanyakan kan di rumah para RW, padahal itu harusnya kan di ruang publik, misal kantor RW gitu. Nah, mungkin kedepannya bisa diperluas
Jadi bukan hanya RW tetapi di RT, masing-masing RT, dan jangkauannya pun bisa diperluas sehingga di rumah-rumah pun wifi bisa gratis. Ini sebanding atau sepadan dengan cita-cita Kota Cimahi menjadi cyber city. Kalau Cimahi cyber city misalnya wifi semua rumah itu bisa gratis, atau minimalnya ya di tiap RT ada spot-spot sinyal gratis atau kuota gratis, wifi gratis, itu akan mempermudah. Nah, karena zaman sekarang era internet kan, ya teknologi industri 4.0 gitu kan kata Pak Jokowi. Nah ini di Kota Cimahi bisa menjadi project pilot. Nah, minimalnya tertibkan dulu menara telekomunikasi yang berizin, yang tidak berizin di Kota Cimahi. Nah, ketika mereka sudah berizin semua 190 sekian ya kalau nggak salah, atau 150 lebih, tarik CSR-nya gitu kan, atau ada dealan lah dari pemerintah ya bahwa silahkan membangun menara telekomunikasi di Kota Cimahi, tapi sudah tentu harus ada aturan, jangan sampai menara telekomunikasi di Kota Cimahi sebanding dengan tiang listrik kan yang hampir di tiap pelosok ada. Iya, harus ada pengaturan. Karena kan sudah diatur juga kan dalam Permendagri keputusan bersama ya tahun 2008 kalau nggak salah ya. Nah, itu kalau memang misalnya bisa seperti itu, Kota Cimahi bukan hal yang mustahil memiliki jaringan telekomunikasi atau wifi di Kota Cimahi itu semuanya betul-betul gratis. Dan bantuan dari pemerintah daerah, misal dari wali kota untuk wilayah yang 100 juta itu tidak ada lagi alokasi dana untuk wifi yang 6 juta itu kan bukan gratis, itu berarti terbayar ya kan. Nah, semoga ke depan tidak seperti itu dan mensikapi ini kan. Sekarang kita sekarang kan sedang mensikapi 2 tower ya. Yang satu di kelurahan pada suka ya, di sini di RW 15. Yang satunya lagi di kelurahan Cipageran. Nah ini para pengusaha ini betul-betul nakal. Saya melihat mereka injak di bawah pemerintah Kota Cimahi. Apa buktinya? Ceritanya Satpol PP itu menyegel, ya kan? Tetapi aktivitas terus jalan. Diterobos. Nah, balik lagi tadi ke bahasan awal bahwa katanya si pengusaha-pengusaha itu sudah berkoordinasi dengan oknum Satpol PP ya dan oknum ajudan. Nah, ini ajudan ini harus dibuka, ini siapa sebetulnya kan, oknum Satpol PP-nya pun siapa? Karena gini kan, apakah Satpol PP berhak mengizinkan pembangunan meskipun itu sudah disegel atau kalaupun belum disegel itu belum berizin? Apakah berhak Satpol PP memberikan izin? Kan tidak ya kan. Terus oknum ajudan yang katanya, atau mereka mengaku-ngaku ajudan atau apalah ya sebutnya, atau orang-orang birokrasi sekalipun, Pak Sekda sekalipun, Pak Wali Kota sekalipun sebetulnya tidak berhak memberikan rekomendasi atau backup atau izin ya, mengizinkan seseorang pengusaha untuk membangun menara telekomunikasi kalau izinnya belum selesai. Nah itu, ini polemik ini juga harus betul-betul dibuka ke publik. Jangan sampai ya itu menjadi contoh untuk yang lain, ya kan? Menjadi contoh untuk yang lain bahwa di Kota Cimahi itu mendirikan menara telekomunikasi, izin itu hanya formalitas, karena pada kenyataannya tidak memiliki izin pun mereka tetap beroperasi. Menara telekomunikasi itu bisa dibangun dengan lancar kan, tanpa kasieun kan, itu hal manusiawi ya kan. Misal akan datang ke suatu wilayah ya, yang notabene wilayah itu banyak sesuatu yang menakutkan ya. Terus akan tahu bahwa di wilayah itu juga ada kenalan akang yang bisa membackup akang. Secara otomatis akang pun akan menjadi percaya diri kan, masuk ke wilayah itu ya kan, percaya diri, kalem, ayah balak kurang.
ya kan, alam gitu kan, aya naon urang. Nah itu jangan sampai gitu kan terjadi seperti itu di Kota Cimahi. Nah, Polemik sebenarnya. Tapi kan terkait ini pelaporan yang dua pihak, seharusnya Satpol PP itu memang sudah tentu berhak ya, berwenang untuk melaporkan ya. Sebelum kita laporkan dengan Satpol PP kan sudah berhak, sudah diatur kan di perundang-undangan gitu kan. iya. Dan memang kalau memang Satpol PP-nya mau dan tegas gitu kan. Iya. Kalau Satpol PP-nya tidak ada yang ditakuti gitu kan. Misal kita melaporkan seseorang tapi takut anu. Nah, jangan Itu kan sampai. sudah jelas salah. Iya, dan dalam Perda pun diatur ya. Iya. Dalam undang-undang pun diatur ya kan. Bisa, apalagi kan segel atau polis lain atau apa Satpol PP lain itu kan Materai disebut di situnya malah. iya, itu seperti apa namanya, sesuatu yang memang wajib dihormati. Iya. Ya, wajib dihormati, sehingga Satpol PP itu harusnya bertaring kan. Jangan sampai beraninya itu seperti yang di video yang saya buat itu kan, apa namanya, gelandangan, pedagang kaki lima semua ditertibkan ya, sementara yang lain-lain tidak gitu kan. Padahal pedagang kaki lima kan kalau menurut saya ya itu tuh mereka berjasa sekali ya untuk perekonomian masyarakat. Meskipun ditertibkan ya itu memang sewajarnya ditertibkan, meskipun ditertibkan inilah mereka lahan yang memang representatif, yang apa namanya, yang strategis gitu kan. Terus yang keduanya, masalah menara telekomunikasi itu hanya satu masalah kan, banyak masalah lain. Ada minimarket, ya kan, minimarket di Kota Cimahi berapa jumlahnya ini ya? Besok atau lusa kan coba tanyakan ke DPR PTSP, ada berapa banyak minimarket di Kota Cimahi ya, Yang sudah terdata ya gitu kan, yang sudah terdata, apa yang belum terdata. Karena saya melihat tahun kemarin ada penyegelan di beberapa minimarket. Nah itu harusnya diteruskan ya, gitu. Nah terus kembali lagi ke menara telekomunikasi kan, penyegelan di Kota Cimahi ketika tidak dihargai oleh para pengusaha-pengusaha itu menjadi presiden buruk untuk citra pemerintah Kota Cimahi itu sendiri. Iya. Ya kan? Untuk citra pemerintah Kota Cimahi itu sendiri. Karena apa? Ketika ini diketahui oleh pengusaha-pengusaha lain dan mereka serta-merta akan mengikut, akan meniru, dan bahasa koordinasi ini yang harus dibongkar. Koordinasinya seperti apa? Sampai mereka bisa berani gitu kan. Nah kemarin kan mereka bicara misalnya seperti buah semalakama ya, diuruskan saya diuruskan bermasalah ya, diuruskan mahal ya, diuruskan bermasalah. Nah ini hese jeung awis ieu kan, jadi susah atau sulit dan mahalnya ini yang harus dievaluasi oleh pemerintah Kota Cimahi. Jadi kalau saya apa namanya mensikapi ini, tetap mereka pelanggaran dan perbuatan melawan hukumnya itu sudah dilakukan ya. Jadi harusnya pemerintah Kota Cimahi untuk memberikan efek jerah kepada mereka tetap melaporkan, atau harus kita yang melaporkan. Dengan kita Iya, jadi oke. Memberikan contoh kepada pemerintah. Memberikan contoh kepada pemerintah. Terus kan tadi ada kata-kata koordinasi itu, itu kan yang harus dibongkar gitu. Terus apa namanya, benar atau tidaknya mahal itu seperti apa kan nanti kebuka, betul. Dan kalau pengusahanya ingin berinvestasi dengan lancar di Kota Cimahi, jangan segan-segan membuka. Iya. Gitu. Misalnya teh ke oknum anu, iya, kita harus ngasih berapa
Nah itu harus dibuka. Jangan bilang bahwa jangan sampai dia bersungguh-sungguh takut kalau kebongkar nanti saya tidak bisa investasi lagi ke Kota Cimahi. Ya jangan takut gitu kan, karena kalau ini sudah dibenahi, ini sudah dievaluasi dan ada efek jerak baik itu kepada pemerintah dan pihak pengusaha, kedepannya ini akan mempermudah mereka masuk ke Kota Cimahi. Iya. Gitu. Dan saya ingin Pak Wali Kota dan jajarannya itu betul-betul mengevaluasi. Jangan sampai ini hanya mensikapinya itu hanya untuk pencitraan belaka bahwa oh saya aspiratif, oh saya serius menangani ini, saya adalah seorang pemimpin yang baik, tetapi pada kenyataannya masih banyak hal-hal yang memang tidak terbenahi. Itu kan. Ya semoga aja kita berdoa apa yang kita lakukan ya kan ya, ini menjadi berkah untuk semua, bermanfaat untuk semua, perbaikan dari birokrasinya, terus perbaikan juga dari pengusahanya. Udah kalah ya, mau ini dulu keren. Penindasan serta kesewenang-wenangan, banyak lagi, teramat banyak untuk disebut.